Aku satu-satunya anak di bus yang tidak dengar cerita itu. Waktu kelas 6 SD, aku ikut study tour naik bus sekolah. Perjalanan jauh, anak-anak ribut. Biasa banget. Tiba-tiba sopir pengganti lihat kami dari kaca tengah dan bilang, dia tahu cerita paling seram di dunia. Semua langsung teriak minta diceritain. Aku malah pasang headset MP3 baruku. Lalu sengaja cuek dan memutar musik sekeras mungkin. Beberapa menit kemudian, aku sadar, suasana bus berubah total. Sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang bikin tengkuk dingin. Aku lepas headset dan lihat semua anak diam dengan mata kosong. Sahabatku yang duduk di belakang cuma bilang, dia habis cerita. Aku tanya ceritanya soal apa, tapi tak ada yang mau jawab. Sopir juga diam, menatap jalan dengan ekspresi aneh, seperti orang yang tidak benar-benar ada di sana. Tepat saat aku tanya lebih keras, dari depan terdengar klakson panjang. Bus kami ternyata sudah masuk ke jalur lawan. Sebuah truk banting setir. Tapi tabrakan tetap terjadi. Aku cuma ingat badan terpental, kaca pecah, lalu langit biru waktu aku sadar lagi. Setelah itu rumor menyebar. Sopir dan anak-anak pingsan gara-gara cerita tadi. Lalu, bus oleng, satu anak koma, banyak yang trauma. Tapi tak seorang pun mau mengulang ceritanya ke aku. Beberapa hari setelah kami masuk sekolah lagi, aku terus mengejar mereka. Aku tanya satu persatu, dari teman dekat sampai anak yang bahkan jarang ngobrol denganku. Semua jawabannya sama. Jangan tanya. Terlalu seram. Sahabatku sampai bilang dia baru mau cerita saat umurnya 55 tahun. Aku pikir dia bercanda, tapi puluhan tahun berlalu. Rasa penasaranku tidak pernah hilang. Misteri itu seperti nempel di kepalaku dan tidak pernah benar-benar pergi. Tahun lalu, aku ingat janji itu dan menemui sahabatku di kedai kopi. Wajahnya jauh lebih tua dari usianya. Dia kena kanker dan umurnya tinggal beberapa bulan. Sebelum aku sempat membuka topik lama, dia langsung bilang, aku tetap nggak akan cerita. Semua yang dengar berharap mereka tidak pernah dengar. Setelah dia meninggal, aku pasrah. Sampai kemarin malam, saat aku tanpa sengaja mendengar seorang perempuan menceritakan kisah itu di bar. Dari potongan kalimatnya, aku langsung kenal suara itu. Teman sekelasku. Juga, dia sedang bilang semua anak yang dulu dengar cerita di bus satu persatu mengalami nasib seperti yang disebut sopir hari itu. Lalu dia menurunkan suara dan berkata, ada satu anak yang selamat karena tak mendengar. Sopir bilang, dia akan meninggal 3 hari setelah akhirnya tahu cerita ini. Anak itu, aku. Jadi kalau kamu jadi aku, kamu masih mau tahu isi ceritanya?